Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di awal perjumpaan kita kali ini, kita akan sedikit bicarakan soal Piala Kemerdekaan yang udah kelar dengan Timnas Mali U17 sebagai juara. Nah, kenapa sih kami tuh nggak terlalu update soal Timnas U17 ini? Bukannya kami ini nggak dukung Timnas loh ya, tapi itu ini ada alasannya. Alasan kami, kenapa kami nggak terlalu update soal Timnas U17 ini, padahal Timnas U17 ini tuh mainnya cakep loh ya. Karena ya kami takut pelatih Timnas U17 Nova Arianto ini dicopot ya. Soalnya kalau kami terus update soal permainan Timnas U17 di bawah asuhan Nova Arianto yang ciamik, ini takutnya ada yang panas nih dan ujung-ujungnya Nova malah dipecat. Ya untung aja Timnas U17 kemarin gagal juara ya di Piala Kemerdekaan. Coba kalau juara, itu yang di atas udah ada yang kelabakan tuh minta Nova dicopot. Karena kan bisa dibilang mungkin netizen akan ngomong, ini pelatih lokal tapi mampu juara, pelatih lokal mainnya bagus. Akhirnya yang di atas belingsatan tuh. Karena kan kita tahu lah ya, yang di atas-atas sono itu mereka itu terlalu membanggakan pelatih-pelatih yang mereka rekrut sekarang. Orang-orang federasi itu pelatih yang menurut mereka bagus itu pelatih yang mereka ambil gitu. Sementara Nova Arianto ini kan bukan mereka yang rekrut. Makanya kenapa kami nggak update terus soal Timnas 17, karena kami ya biar Coach Nova ini aman lah. Kalau banyak yang puji ntar ada yang kesinggung, ujung-ujungnya ya dengan berbagai cara Coach Nova akan disingkirkan ya, biar aman lah ya. Tapi memang ada satu hal yang kami soroti di final Indonesia lawan Mali U17, yakni sikap terpuji Kapten Timnas Mali U17. Ini ya orangnya, namanya itu Timoko Berte. Wajar ya kalau dia ini jadi pemain terbaik di ajang ini. Dia ini sopan, lugas, dan kuat juga. Serta juga ini humble sama siapapun juga. Coba contoh lihat lagi ini. Ini salah satu adegan ataupun salah satu kejadian di mana dia ini tuh menggiring ataupun mengingatkan rekan-rekannya agar nggak selebrasi berlebihan di depan supporter Indonesia. Sebuah akhlak yang sangat mulia ya. Kami yakin sih ini dengan kemampuan dan attitude si Berte yang begini, ini akan banyak nih yang akan meminati pemain berusia 17 tahun ini. Ya apa yang dilakukan si Berte ini buat kami ini sindiran buat federasi dan juga warga Indonesia. Di saat orang dari negara lain justru respect sama kita, respect sama supporter kita. Lah kita orang Indonesia sendiri justru memecah belah. Bahkan seolah-olah ini tuh menghina tim lainnya ataupun warga lainnya. Salah satu contoh mungkin admin Liga 1 match kali dan akun Timnas Indonesia. Selanjutnya kita intip yuk, berapa sih duit yang masuk ke kantong Komdis PSSI per pekan 1 dan 2. Ingat ini baru pekan 1 dan 2 loh ya, sanksi Komdis itu pun belum keluar semua, baru separohnya aja. Yang pertama PSM Makassar 50 juta, ini karena 5 kartu kuning. Yang kedua Persijap Jepara 50 juta 6 kartu kuning. Yang ketiga PSIM Jogja 25 juta, ini karena adanya supporter Arema yang away. Yang keempat Persebaya 25 juta karena adanya supporter PSIM yang away. Yang kelima Madura United 25 juta karena adanya supporter Persis Solo yang away. Yang keenam Madura lagi nih 20 juta karena adanya pelemparan botol ke dalam lapangan saat lawan Solo ya. Yang ketujuh Persis Solo 20 juta karena adanya pelemparan botol ke lapangan saat lawan Madura. Yang kedelapan Persis Solo lagi 25 juta karena adanya supporter yang away ke Madura. Yang kesembilan Persija Jakarta 25 juta karena adanya supporter Persita yang away ke Jakarta. Yang ke-10 Persija lagi 20 juta karena adanya pelemparan botol ke lapangan saat lawan Persita.
Yang ke-11 Persitanya nih, 25 juta karena ada supporter Persita yang away ke Jakarta. Dan ke-12 Persita lagi 20 juta karena supporter Persita lempar botol ke lapangan saat lawan Persija. Kami bilang ini belum semua loh ya, sebab sanksi atau denda komdis ini totalnya kalau nggak salah ada 25 deh. Ini baru sebagian aja loh ya. Nah dari sebagian ini aja tuh udah total dapat berapa sih? 305 juta nih ya dari denda-denda ini aja. Asik, makan enak nih kita. Itu kata komdis dan PSSI ya. Enak betul ya hidupnya mereka. Franca. Nah, kata-kata ini dalam bahasa Portugis artinya adalah bebas atau kebebasan. Nah, kita mungkin gak asing ya dengar nama kata Franca sebab di Liga Indonesia nama Franca ini tuh sudah familiar. Tapi tahukah kalian, di Liga Indonesia nama Franca itu mencuat atau paling terkenal bukan saat sekarang seperti ada Gustavo Franca yang dulu di Persib sekarang di Malut, atau mungkin Carlos Franca yang ada di Persijap, atau mungkin juga Gustavo Franca yang Persija. Tapi nama Franca ini lebih dulu dikenal itu dulu adanya di pemain Persela Lamongan. Memang kita mengenalnya bukan sebagai Franca, tapi Ivan Carlos, striker Plontos ya. Padahal nama lengkapnya adalah Ivan Carlos Franca Kolo. Tapi memang mungkin publik sepak bola khususnya Liga Indonesia baru mengenal nama Franca ini di 2 musim terakhir ya. Di Liga Utama ya, mungkin sebelum nama Franca sekarang di Persija ataupun sekarang di Persijap adalah nama Gustavo Franca yang didatangkan oleh Persib. Ya memang kita nggak bisa menghindari ya dan bisa memungkiri nama Franca ini tuh terkenal usai Persib mendatangkan seorang Gustavo Franca Moreno, bek Plontos dengan postur nggak terlalu tinggi tapi selalu menang duel udara. Sampai pun sekarang di Malut United pun Gustavo Franca ini menjadi salah satu bek yang paling menakutkan. Kini ditambah 2 Franca lain yang juga tampil gacor di klubnya masing-masing. Ada Gustavo Franca Anaildo di Persija dan Carlos Franca di Persijap. Entah kebetulan atau enggak, nama Franca kok kalau main di Liga Indonesia seolah terengginas ya. Gimana nggak terengginas coba kalau backnya bertahannya bagus, kalau gelandang atur pemainnya bagus, kuat dan cepat. Nah, mungkin nama Franca ini tuh bisa nih jadi rekomendasi klub-klub lain kalau cari pemain untuk main di Liga Indonesia. Nih, Mimin kasih kisi-kisi nih atau bocoran beberapa pemain di dunia sekarang ya yang bernama Franca ini beberapa aja loh ya. Yang pertama Wellington Wildy Franca. Ini gelandang asal Brazil 34 tahun yang saat ini tanpa klub. Klub sebelumnya itu dia main di Liga 3 Brazil. Yang kedua Wesley Vinicius Franca 5. Ini bek kanan ya, bek kanan bisa bek tengah juga, asal Brazil 21 tahun yang saat ini main di AS Roma Italia. Yang ketiga Matheus Franca. Ini gelandang serang asal Brazil 21 tahun yang saat ini main di Crystal Palace Inggris. Yang keempat Francisco Franca. Ini gelandang asal Portugal nih, 23 tahun yang saat ini main di Mauritimo, Portugal. Dan yang kelima ada Andro Franca. Ini striker asal Belanda 37 tahun yang saat ini main di NAC Breda, Belanda. Nah, gimana tuh klub-klub Liga 1 atau Liga Utama Indonesia? Tertarik nggak datangin pemain dengan nama Franca? Bursa transfer Super League 2025-2026 penutupannya ternyata dimajuin, bukan lagi 11 September tapi 30 Agustus 2025. Ada ini Liga Konoha, kalau nggak mundur, kalau nggak ditunda ya maju-majuin kan. Inilah ciri-ciri dari liga yang namanya Liga Wakanda ya. Ya, bursa transfer resmi akan ditutup 30 Agustus 2025 alias akhir bulan ini. Nah, dengan hal seperti ini akan membuat nih klub-klub lari kenceng nih buat ngedapetin para pemain barunya. Nah, sekarang kita intip aja nih, siapa aja ya yang udah merapat dan akan segera merapat di akhir bursa transfer ini di klub-klub Super League. Yang pertama Persija Jakarta, kemarin udah komplit nih dengan mendatangkan Bruno Tubarão, striker asal Brazil.
Yang kedua, Dewa United. Ini lagi sibuk banget nih buat ngurusin 3 pemain yang coba digaetnya nih sebelum bursa transfer ditutup ya. Ya, ini ada Thomas Meisner. Ini back asal Belanda nih di Liga 3 Jerman. Ada Delano Ladan, ini striker keturunan di Liga 2 Belanda. Dan juga Geoffrey Castillon, striker Belanda yang saat ini tanpa klub. Yang ketiga, Persib Bandung. Persib Bandung dipastikan akan mendatangkan 2 pemain asing lagi. Tapi ini belum tentukan ya siapa 2 pemain asing lagi ini. Karena kalau rumor dan juga pemain-pemain yang diseleksi sih banyak. Ini menurut kemarin siapa Aditya katanya banyak yang lagi diseleksi sama Boyan Hodak. Tapi kemungkinan cuma 2 yang akan diambil. Dan kami pun nggak tahu siapa yang akan diambil oleh Boyan Hodak. Kalau rumor-rumor sih kami akan sebutin berikut ini ya. Ada Reno Piscopo, ini striker asal Australia 27 tahun yang saat ini membela Melbourne Victory ya di Australia. Yang kedua ada Jason Davidson, ini back juga nih asal Australia 34 tahun juga dari Melbourne Victory. Yang ketiga ada Hatan Baherbi, ini striker asal Arab Saudi 33 tahun yang saat ini tanpa klub. Yang keempat ada Kezia Vendrop, ini gelandang asal Belanda 28 tahun yang saat ini juga tanpa klub. Lalu ada Lonsana Domboya, striker asal Guyana. Ini mantan strikernya Port FC, saat ini juga tanpa klub. Kemudian ada Andrija Pilivovic, ini striker asal Kroasia 28 tahun yang saat ini tanpa klub. Nah, pemain-pemain ini kabarnya tengah diseleksi oleh Boyan Hodak di samping nama-nama lain. Sebab katanya itu kalau yang kami tahu ada 20-an pemain yang tengah diseleksi oleh Boyan Hodak. Tapi cuma 2 yang akan dipilih. Ini belum termasuk soal Lucas Piazon dan lain-lain loh ya. Jadi ditunggu aja siapa yang akan dipilih oleh Hodak ya. Yang keempat, Persebaya kabarnya akan datangkan Diego Mauricio. Ini striker asal Brazil 34 tahun 183 cm yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Odisha FC di Liga India. Yang kelima, PSIM Jogja. Kabarnya selangkah lagi akan datangkan Donny Warmerdam. Ini gelandang asal Belanda 23 tahun yang saat ini tanpa klub. Yang keenam, PSBS Biak kabarnya sih akan mendatangkan Pablo Andrade. Ini ex-back kiri Persija. Yang ketujuh, Madura United. Ada 2 pemain yang akan segera merapat. Yang pertama, Azur Mahmik. Ini back asal Bosnia 22 tahun yang saat ini tanpa klub. Dan juga Julian Velasquez. Ini juga back nih 34 tahun tapi asal Argentina. Mantan PSBS Biak ya. Tanpa klub juga. Yang ke-8, Bali United. Kemarin datangin Jordi Bruin ya. Ini gelandang asal Belanda 29 tahun dari Heracles. Masih ada nama-nama seperti Michel Dick juga nih. Ini dari Belanda juga. Ini back tengah asal Belanda 32 tahun yang saat ini tanpa klub. Yang ke-9 ada Persis Solo. Ada nama Matthew Garber. Ini gelandang asal Selandia Baru 23 tahun yang saat ini main di Liga 3 Inggris. Nah, apakah pemain-pemain tadi akan bisa segera merapat dalam waktu yang sangat mepet ini sebelum pendaftaran 28 apa 29 Agustus ya yang akan segera ditutup oleh PT Liga. Nah, apakah nih pemain-pemain ini keburu nggak nih didaftarin oleh klub dan bisa nggak merapat ke tim-tim tadi sebelum bursa transfer ditutup? Menarik ya, kita nantikan.